Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Cahyati dari kelas PGMI 3C dengan NIM 12020909106. Di sini saya akan memaparkan hasil observasi lingkungan di Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya dengan judul Dampak Pembuangan Tinja ke Kakus Terbuka. Nah, di sini latar belakang saya mengambil permasalahan ini karena pembuangan kotoran manusia atau tinja yang tidak tepat tanpa mencakupi persyaratan sanitasi dapat mengakibatkan kontaminasi dan sumber pasokan air. Nah, selain itu juga bisa memfasilitasi nyamuk dan spesies sejenis untuk bertelur dan berkembang biak, memakan bahan-bahan tersebut dan menularkan infeksi, serta menarik hewan ternak dan tikus dan serangga lain yang bisa menyalurkan kotoran dan terkadang menyebabkan aroma yang tidak dapat ditoleransi. Nah, berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengelolaan pembuangan tinja yang mencakupi persyaratan sanitasi. Nah, untuk selanjutnya, tujuan mengapa saya mengambil permasalahan ini yaitu untuk mengetahui dampak pembuangan tinja ke kakus terbuka dan kepemilikan jamban dalam rumah warga di Desa Kawitan. Nah, untuk waktu dan tepatnya sendiri, observasi ini dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021 di Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan observer saya sendiri Yeti Cahyati dan narasumber Bapak EYW Harya sebagai Ketua RT 003 di Desa Kawitan, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, baik untuk hasil observasi, di sini ada sistem pembuangan tinja. Nah, sistem pembuangan tinja di Desa Kawitan masih belum memenuhi persyaratan sanitasi. Mayoritas warga masih menggunakan teknik kakus terbuka atau kakus cubluk sebagai tempat pembuangan tinja. Nah, warga masih nyaman dengan sistem ini karena dianggap lebih mudah dan lebih murah. Untuk ukuran kakus cubluk sendiri di Desa Kawitan rata-rata 1,3 kali 1,7 meter, di mana airnya tidak mengalir dan hanya ditempati oleh beberapa ekor lele sebagai pengurai tinja. Nah, untuk warna airnya rata-rata hitam dan hijau. Ini menandakan bahwa tinja mengandung banyak sekali bakteri. Nah, kondisinya semakin diperparah dengan letak kakus cubluk tersebut berada di dekat kebun yang mengakibatkan populasi nyamuk dan spesies lainnya berkembang biak secara cepat hingga 60%. Nah, kemudian kakus cubluk atau pit fry merupakan salah satu teknik konstruksi kakus sederhana dan masih umum digunakan di desa-desa yang mana daerah tersebut dari segi ekonomi masih belum stabil dan masih rendah. Nah, dari segi lingkungan atau sosial ekonomi, menggunakan kakus tipe ini merupakan bentuk atau langkah awal yang bisa dilaksanakan guna usaha isolasi kotoran atau tinja dalam mencegah penyebaran penyakit. Namun, dari segi kesehatan, tipe ini sudah dilarang oleh pemerintah setempat karena menimbulkan dampak yang cukup besar bagi kesehatan maupun lingkungan. Nah, untuk selanjutnya, dampak yang telah terjadi akibat pembuangan tinja ke kakus terbuka ini ada beberapa dampak. Yang pertama, populasi nyamuk dan spesies lainnya bertambah banyak. Nah, di sini banyak warga yang mengeluhkan banyaknya nyamuk yang masuk ke rumah, apalagi pada malam hari populasinya sangat banyak hingga 60%. Nah, untuk yang dampak kedua, hewan ternak terkena infeksi. Nah, di sini hewan ternak sekitar 15% mengalami infeksi yang mengakibatkan pertumbuhannya terhambat dan tidak sehat. Nah, untuk dampak yang ketiga, gatal-gatal. Nah, di sini ada sekitar 15% dari warga yang mengalami gatal-gatal. Nah, untuk selanjutnya penyakit kulit. Nah, di sini ada sekitar 20% dari warga mengalami penyakit kulit seperti kurap, kudis, panu, dan lainnya. Nah, baik di sini untuk selanjutnya dari hasil observasi diperoleh data jumlah
kepala keluarga dan kepemilikan jamban pribadi dalam rumah di Desa Kawitan. Nah, di sini jumlah total kepala keluarga di Desa Kawitan ada 75 kepala keluarga, di mana dari 75 itu 47 kepala keluarga sudah memiliki jamban pribadi atau WC pribadi, sedangkan 28 kepala keluarga belum memiliki jamban pribadi. Baik, selanjutnya, nah di sini alasan mengapa kepala keluarga belum memiliki jamban pribadi ada beberapa faktor. Yang pertama, karena faktor tidak adanya biaya sekitar 20 kepala keluarga atau 71,5%. Nah, untuk alasan kedua, tidak adanya tempat, yaitu sekitar 6 kepala keluarga atau 21,4%. Dan yang ketiga, karena sumber airnya jauh, sebanyak 2 kepala keluarga atau 7,1%. Nah, selain itu juga di sini ada jenis-jenis jamban yang sering digunakan oleh warga di Desa Kawitan, ada 3 jenis. Yang pertama, kakus cubluk atau kakus terbuka. Nah, di sini ada sekitar 22 kepala keluarga atau 29,3% yang masih menggunakan tipe ini. Nah, untuk yang kedua, kakus empang. Nah, di sini ada sebanyak 10 kepala keluarga atau 13,3% yang masih menggunakan jenis ini. Untuk yang ketiga, untuk jenis yang ketiga ada septic tank, yaitu sebanyak 43 kepala keluarga atau 57,4%. Nah, baik, dari permasalahan tersebut dapat ditawarkan alternatif solusi guna perbaikan terhadap permasalahan tersebut. Yang pertama, membuat rumah kakus. Nah, untuk yang kedua, membuat tutung lubang kakus. Untuk yang ketiga, mengusahakan bagian permukaan kakus selalu kering. Dan yang keempat, meletakkan rumah kakus atau jamban jauh dari kediaman. Nah, namun bila hal ini dilakukan masih mengakibatkan dampak negatif, maka solusi yang paling aman yaitu menggunakan septic tank. Karena jenis ini merupakan jenis kakus yang ideal. Kakus ini sangat layak digunakan karena dapat menghindari perkembangbiakan lalat ataupun nyamuk dan sejenisnya, mengurangi timbul bau dan dapat dipakai secara aman oleh anak-anak. Nah, juga kebersihan kakus mudah dirawat dan dapat dibuat di dalam ataupun di luar rumah. Nah, mungkin untuk kesimpulannya dari hasil observasi yang saya lakukan ini, bahwa sistem pembuangan tinja di Desa Kawitan ini masih belum memenuhi persyaratan sanitasi. Mayoritas warga masih menggunakan teknik kakus terbuka atau kakus cubluk sebagai tempat pembuangan tinja. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.